Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan yang maha memberikan banyak nikmat kepada kita semua, yang nampak maupun yang tersembunyi, yang terlihat maupun yang tidak, yang terhitung maupun yang tidak pernah kita ingat. Alhamdulillah dengan izin Allah kita diberikan kemampuan untuk hadir di rumahnya. Ya, dan insya Allah pada kesempatan kali ini sebagaimana sudah diketahui oleh rekan-rekan sekalian, kita akan membahas tentang Superman is dead, ya begitu. Tidak lupa sholawat serta salam semoga terlimpahkan kepada tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, termasuk kepada kita selaku umatnya. Rekan-rekan sekalian, alhamdulillah ya, dengan izin Allah kita bisa berkumpul di acara yang diinisiasi oleh teman-teman tetangga sesurga. Bersama di dunia, bertetangga di surga, ya begitu. Dan walaupun memang kita acaranya hari Selasa ya, tidak sebagaimana biasanya mungkin hari Sabtu atau hari Kamis malam kita pernah adain atau hari Minggu gitu ya. Ya nggak apa-apa, insya Allah. Mungkin yang hadir juga para TKW, tenaga kerja weekday atau weekend. Tenaga kerja weekend gitu ya. Hadir-hadir ya. Tapi alhamdulillah ala kulli hal tidak mengurangi khidmat. Yang penting kita ngabuburit bareng, nambah ilmu bareng. Insya Allah juga nanti disiarkan secara online ya, teman-teman yang mungkin tidak sempat hadir di Masjid Al-Latif ya. Dan insya Allah sekarang kalau bulan kemarin kita ngundang Bang Aad ya, seorang psikolog, dan hari ini pun alhamdulillah kita mendatangkan ya, teman-teman TS mendatangkan seorang psikolog muda begitu ya. Kalau kemarin agak senior ya begitu ya. Kalau sekarang udah kelihatan lah ya. Cuman satu teman-teman yang saya sayangkan, rambut panjangnya hilang gitu ya. Rambut panjangnya hilang ya. Jadi sekarang tanpa rambut panjang. Nah teman-teman sekalian, saya tidak akan membacakan CV beliau, yang jelas mungkin teman-teman bisa follow akun IG beliau ya, Kang Zen Permana ini. Ya, banyak sekali beliau aktif di media sosial dan alhamdulillah apapun tema yang beliau bahas selalu relate dengan tema-tema keagamaan ya. Maksudnya didukung dengan terintegrasi dengan ilmu-ilmu agama Islam lah ya, termasuk ilmu-ilmu tentang masalah emosi gitu ya. Itu yang menarik bagi kami ya untuk mengundang beliau, karena kita yakin bahwa agama kita itu agama suci turun dari langit yang membumi gitu ya, bukan agama suci dari langit yang sulit untuk dibumikan gitu ya. Ya artinya bahwa ada nilai-nilai sisi manusia yang memang yang harus kita kaji sehingga benar-benar agama ini lebih berasa gitu ya. Dan itu kita harus yakin ya teman-teman sekalian. Cuman kadangkala ilmu kita ya tentang manusia, tentang jiwa terbatas, sehingga kadangkala agama kita di satu sisi ya, kemudian ya sifat manusiawi kita di sisi yang lain gitu ya. Mau tentang emosi, mau tentang mendidik anak, tentang hubungan pasutri, tentang interaksi orang tua dan anak dan lain sebagainya lah, yang terkait dengan insan atau terkait dengan manusia. Nah alhamdulillah insya Allah nanti kita akan membahas lebih dalam terutama tentang keayahan ya, tentang keayahan, dan insya Allah kita akan dapat ilmu kali ini kurang lebih 30 atau 40 menit ya, karena kita harus persiapan juga sholat atau berbuka saum ya. Baik, sebelum saya
sebelum beliau mulai saya sapa dulu beliau ya. Assalamualaikum Kang Zen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, subhanallah. Nah teman-teman sekalian, baik tanpa berpanjang lebar kita akan bahas tentang pentingnya ayah ya, kemudian juga bagaimana ayah bisa mengoptimalkan perannya, dan sebelum jadi ayah mungkin ada peran yang lebih dulu yaitu sebagai suami gitu ya. Sebagai suami, nah nanti juga beliau akan membahas mungkin nanti bagaimana mengoptimalkan peran sebagai suami sehingga peran ayah itu bisa terwujudkan dengan baik gitu. Begitu. Pokoknya soalnya itu lah. Ya. Pertanyaannya itu ya tadi. Berat. Baik, saya serahkan ya. Enggak apa-apa, nanti kita TikTok yang ngobrol ya. Ya gitu ya. Oke, siap. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, salam hormat semuanya. Kebetulan alhamdulillah bisa sharing bareng nih Ustadz favorit ya, Ustadz Hasan Faruqi. Alhamdulillah. Saya memang akademisi psikologi ya, jadi concern di bidang psikologi, mendalami ilmu psikologi, S1, S2, S3 psikologi gitu. Jadi psikologi terus lah ya. Iya. Berarti inline terusnya terus sejalan, ya, sejalan psikologi. Ya. Nah, mau bahas sedikit aja soal Superman is Dead ya. Jadi kalau kita nggak apa-apa ya Tat ya? Perspektif. Soalnya pertanyaan yang tadi agak berat, nanti kita bareng-bareng. Iya. Ya bareng-bareng, saya tanya jawab lagi. Bahaya. Jadi kalau pakai kata Superman, jadi ayah itu dalam perspektif anak, ini kita pakai sudut pandang anak. Jadi pura-puranya kita jadi anak. Kalau kita jadi anak, maka yang paling khas itu adalah dimensi ruang ini jadi jauh lebih besar. Makanya biar lebih jelas. Emang suaranya beneran ini macam enggak. Jadi dimensi ruang itu lebih luas. Jadi buat anak kecil ruangan ini luas banget. Jadinya kalau ruangan luas tidak mungkin tidak mendorong insting terdalam untuk bisa mengeksplor. Makanya senang lari-lari ya. Beda kalau sama orang dewasa. Karena dimensi ruangnya sudah mulai terbatas, asa nggak lucu gitu ya. Kalau orang dewasa macam saya lari-lari nih kan ada ruangan kosong, lari-lari. Asa nggak lucu. Itu dari perspektif anak. Ada dimensi yang beda. Ini benar kebayang dulu ya. Dimensi yang beda. Termasuk dalam melihat orang tua. Jadi salah satunya kalau batita bawah 3 tahun itu di psikologi itu ada namanya istilahnya visible displacement. Berat apa ya. Apa tuh? Jadi intinya gini. Enggak, ringankan aja. Kalau berat ya. Ringankan. Jadi anak di bawah 3 tahun itu kalau ditutup matanya atau kalau dihalangi pandangnya, maka hal yang dilihat itu hilang. Makanya permainan yang paling mudah untuk membuat anak ekstrim bahagia atau ekstrim takut adalah cilukba. Cilukba, itu ngaruh banget ya? Ngaruh, karena luar gini tadi ketika saya ciluk, nutup muka, jadi muka kita ditutup pakai tangan, buat anak di bawah 3 tahun muka kita hilang. Karena anak di umur segitu, otaknya itu kemudian belum berkembang, belum cukup matang untuk tahu bahwa di balik tangan itu masih ada muka. Jadi muka itu kehalangin tangan, itu nggak cukup. Otaknya masih belum cukup matang sampai situ. Makanya setiap ditutup mukanya dianggap muka hilang. Maka ketika muka dibuka sambil bilang mbak, kan pilihannya 2, antara kaget dan takut ya. Tergantung muka sih ya sebenarnya. Antara kaget dan takut. Berarti sebelum main cilukba seharusnya tahu diri dulu ya. Tahu diri. Jadi sekiranya bakal menakutkan mah jangan. Sudah lah ya. Cari permainan yang lain. Ini jadi muhasabah ya. Nah, atau yang kedua nih, ketika dibuka ciluk, kaget tapi kekagetan itu menimbulkan rasa takjub. Nah, itu bawah 3 tahun. Nah, ternyata hal-hal seperti itu dari perspektif anak itu ngaruh, termasuk apa? Sosok orang tua. Buat anak yang dimensi ruangnya sangat luas, melihat ada sosok yang besar, melihat ada sosok yang sehari-hari bersama dia, bisa melakukan banyak hal dengan luar biasa, menyebabkan di perspektif anak, dari persepsi anak, orang tua, khususnya ayah itu Superman. Makanya julukannya tadi ya, tema kali ini Superman is Dead. Ya. Ayah itu adalah Superman. Karena bagi anak, referensi pertama melihat sesuatu yang keren, yang dahsyat itu siapa? Ayahnya. Oh gitu ya. Kalau ayahnya ada dan ada. hadir. Kalau enggak,
tetangga, ayah temennya gitu ya. Tapi itu poinnya ya, mudah-mudahan ini kebayang dari perspektif anak. Iya. Nah pertanyaannya justru nanti aku nanya justru ke Ustadz ya. Ustadz, apakah Kan Diganti saya nanya, ya. kan saya hostnya. Oh, siap. Nah justru dari situ kita belajar bahwa ternyata apa yang kemudian dilakukan oleh orang tua ngaruh banget ke anak. Jadi buat anak tuh aku pengen segede itu badannya supaya bisa nyampe ke sini, supaya di anak tuh pikirannya itu pengen cepet-cepet gede, beda sama kita ya. Betul dan itu Pengen budak deui. Urang mah yang balik deui nya. Nah, da kaduhung jeung nu ayeuna gitu. Coba lamun baheula ngora deui cenah nya. Aduh tahu gini mah ya. Nah, ini sebentar Kang Jin. Pantesan ya saya baru paham sekarang. Anak saya selalu minta itu nanya usia. Jadi sekarang usianya 5 tahun 7 bulan, nah ya 5 tahun 7 bulan. Jadi teman-teman sekalian, saya punya anak ketiga ya, itu 5 tahun 7 bulan. Jadi kalau ditanya, kalau nanya, Aju berapa tahun? Jadi kalau disebutkan 5 tahun lebih, itu nggak mau dia. Pinginnya nggak mau, Aju nggak 5 tahun lebih. Gitu ya, iya 6 tahun kurang, alhamdulillah. Jadi kalau disebut 6 tahun kurang, dia semangat. Tapi kalau disebut 5 tahun lebih, dia nggak mau. Karena dia pingin cepat gede. Ya, berarti itu ya faktor itu ya. Faktor itu, makanya anak-anak umur 4 tahun pengen disebut 7 tahun. Jadi memang jadinya paradoks ya, kebalik. Beda. Kalau kita udah kecil, tua, anak-anak kecil pengen lebih tua. Yang sudah tua, yang sudah tukang ngaku-ngaku. Iya, sudah kamu muda itu 20-an. 20-an. Seumur ya, Tat ya. Ya, kita kan 20 tahun. 20-an. 20-an. 15 tahun ke belakang. Jauh juga ya. Itu yang pertama tuh, Tat. Jadi perspektif anak dalam melihat orang tua itu satu. Nah, yang kedua yang mau di-share gini. Kalau gitu berarti seberapa ngaruh orang tua terhadap anak. Nah, saya mau share penelitian yang udah dari dulu tapi sampai sekarang kalau direplikasi atau diurang penelitiannya masih valid, hasilnya sama. Jadi kalau para orang tua mikir bahwa kecerdasan anak itu diturunkan dari ayah, salah. Jadi kalau ada satu pemahaman gitu ya. Misalkan ayah harus pinter, sekolah yang tinggi, karena supaya anaknya jadi pintar juga, itu salah. Jadi pewarisan genetik, kromosom, informasi DNA yang kemudian ada kaitannya sama intelijensi, kecerdasan, itu 100% diturunkan dari ibu. 100% dari ibu. Wow. Jadi kalau anak pengen tinggi, putih, cakep atau cantik, dari bapaknya bukan dari ibu. Kebalik. Secara jasad? Iya, jadi kalau secara fisik dari bapak tapi 50%. Jadi kalau pengen anak punya privilege good looking, itu dapatnya bukan dari ibu, tapi dari bapak. Tapi sayangnya kita suka diuji sama Allah gitu ya. Laki-laki melihat fisik, bukan melihat kecerdasan. Padahal yang diturunkan dari ibu ke anak itu bukan fisiknya. Sementara perempuan nggak ngelihat apa-apa. Yang penting ada dan nerima aja. Padahal selalu baik. Subhanallah perempuan ya. Padahal justru secara fisik anaknya itu nanti dari laki-laki setengahnya. Gitu. Baik, ini hasil penelitian ya. Hasil penelitian. Ini anak saya juga. Oh gitu. Iya, anak saya juga. anak pertama. Dia selalu dulu ya, mungkin belum balik lah ya. Karena sekarang sudah balik, alhamdulillah agak mereda gitu ya. Dulu sebelum balik kelas 4, kelas 5 dia agak ngeluh. Ya, kenapa ya aku seperti si Abi gitu ya. Kenapa enggak seperti Umi aja gitu ya. Ya, untung Abinya good looking ya. Jadi seperti ya, akhirnya ya saya tarik nafas, saya mencoba itu bagian daripada ujian hidup gitu ya. Jadi gitu ya? Subhanallah. Makanya tapi herannya sekarang tuh kan kebalik ya. Jadi hal yang kemudian jadi concern utama, ini hasil riset juga, hasil survei. Hal yang menjadi concern utama para akhwat itu penampilan. Oh gitu? Iya kan? Coba aja cek, makanya ketika keluar rumah, saya pakai kerudung atau jilbab yang mana? Mau segitiga atau segi 4? Posisi alis simetris atau enggak? Kan gitu ya. Terus ini mau pakai make up yang bisa waterproof, anti air atau enggak? Kalau wudhu kan gitu. Concern utamanya gitu. Matching enggak antara kerudung, sepatu sama ya kan gitu, atasan bawahan. Kalau laki-laki kan gebrus aja, gebrus. Enggak mikirin itu. Nah, padahal sebetulnya yang nurun adalah intelijensinya, kecerdasan. Itulah kenapa pilihan utama Rasul ketika kemudian menikah lagi dan langsung 2 ya sama Ibunda Saudah binti Jam'ah itu kan dengan Ibunda Aisyah itu karena salah satunya kecerdasan.
goals utamanya adalah ingin punya pasangan yang kemudian akan bareng-bareng nih punya visi kurikulum, ngebangun kurikulum peradaban Islam kan gitu. Subhanallah. Kan mindsetnya ke situ. Nah, Superman tuh kayak gitu. Cuman masalahnya gini, Tan, ini masuk ke masalah. Data di Kota Bandung, perceraian di 2021 itu 40.000. 40.000. Artinya ada 40.000 pasangan yang bercerai. 40.000 pasangan. 40.000 pasangan. Berarti ada 80.000 orang. Oke. Berarti ada mertua dan orang tuanya 4. 80.000 kali 4. Berapa, Kang? Ada banyak orang yang terlukai, tersakiti rumah tangganya. Betul. Terluka rumah tangganya. Yang jadi korban bukan mereka. Bukan suaminya, bukan istrinya, bukan mertuanya, bukan ayahnya, bukan saling besan yang terlukai atau jadi korban. Yang jadi korban itu anak. Oke. Anak itu melihat sosok siapa berarti? Siapa yang kemudian jadi referensi Superman-nya itu? Nah, kalau di pengadilan agama sayangnya kalau data perceraian itu template, jadi milih. Dan kebanyakan gugatan cerai, digugat cerai. Artinya yang menggugat itu istri. Ini temuan kami orang-orang psikologi jadinya heran. Oh kalau gitu kayaknya nggak pas kalau Indonesia punya Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Seharusnya Kementerian Pemberdayaan Laki-laki. Karena justru yang menggugat bahwa yang menggugat di rumah cerai. tangga itu perempuan. Artinya kan perempuan menggugat kepemimpinan laki-laki ketika di rumah. Wah, itu hampir itu bagus sih 80% lebih. Perempuan menggugat. Kawamah laki-laki. Iya. Wah, luar biasa. Nah, laki-lakinya pada di mana? Dan ternyata kalau ditelusuri penyebab utama perceraian bukan finansial. Apa tuh? Perselingkuhan. Yang pertama. Lucu banget perselingkuhan. Kenapa lucu? Karena ternyata disurvei lagi, diteliti lagi. Orang-orang yang berselingkuh tidak pernah dengan orang yang lebih baik daripada istrinya. Sebentar. Coba ulangi. Berat. Orang-orang yang berselingkuh itu selalu berselingkuhnya itu tidak pernah dengan orang yang jauh lebih baik daripada istrinya yang sah. Jadi artinya cewek atau yang diselingkuhinya itu adalah yang lebih buruk gitu. Ya bukan lebih buruk. Tidak lebih, mungkin baik. Tapi tidak lebih baik daripada yang ini gitu ya. Kalau yang ini misalkan kadar putihnya itu saturasinya gitu ya. Kulit ini enggak lebih putih gitu saturasinya. Itu kayaknya harus kajian khusus tuh. Memang betul. Dari sisi psikologi kenapa itu bisa terjadi? Nah, justru tapi pasti masuk logika kan? Pasti bisa dilogikakan nggak? Atau cuman makanya aku ngedukung pisan nih acara ini ya. Tetangga surga ini. Tetangga sesurga ini penting banget karena gini. Poin pertama dulu kebanyakan peneliti mikir bahwa ini tuh cuman kasus-kasus aja. Biasa gitu ya. Biasa. Jadi gini, ada bapak-bapak yang khilaf. Ada laki-laki yang memang kurang referensi. Tapi ini mah banyak. Berarti ada sebuah pola. Berarti ini mah kejadiannya sistemik. Oke. Apa ya istilah kerennya di DPR tuh sistemik apa ya? Intinya sistemik lah, bukan lagi kasus-kasus ya ini mah memang orangnya, bukan salah orangnya. Ternyata barangkali sistemnya. Dan ditambah kenapa ya yang menyebabkan laki-laki ini tidak berdaya seperti halnya perempuan? Salah satunya adalah justru minat laki-laki dibanding perempuan untuk ikut kajian secara mandiri itu 1:10. Wow. Artinya hampir 10 kali lipat perempuan itu jauh lebih punya kecenderungan untuk mengkaji sesuatu daripada para ayah. Saking rajinnya, walaupun kajian ayah, Ahwat tetap hadir. Iya, ini kajian Superman is Dead yang hadir Ahwat. Bahkan hampir setengahnya. Enggak tahu cari referensi buat suaminya gitu ya. Biar nanti lebih enak ngomongnya gitu. Nah makanya ini tetangga sesurga ini, apalagi tema ini penting. Jadi ini para jamaah yang laki-laki, saya lagi concern banget soal itu, Ustaz. Jadi luar biasa. Sip. Ini tuh ada apa para laki-laki ya? Soalnya kalau kita lihat para petinggi-petinggi negara, para pejabat, atau di antara kita aja, pasti kita akan kenal orang yang kemudian rumah tangganya nggak baik-baik aja, yang disebabkan oleh suaminya berselingkuh atau melakukan sesuatu gitu. Nah itu yang Superman is Dead. Jadi kita balik lagi ke perspektif anak. Coba bayangkan anak melihat pas Cilukba itu sosok ayah yang tidak ada, kan ngenes ya. Dapat datang dari mana gitu. Walaupun memang ya gitu tadi ya. Kecerdasan datang dari ibu, tapi emang ngaruhnya ayah ke anak apa? Selain fisik, ternyata yang kuat yang dibangun dari ayah itu adalah karakter.
kebiasaan, sifat atau watak. Aduh, Walaupun berat, lebih sering main sama ibunya, Aduh. terus ngasuh sama ibunya, Iya. tapi karakter mengadopsinya dari ayah. Alah, Jadi jangan pikir kalau udahlah ada mainnya seringnya sama Aduh, ibunya, ya nggak Allah. gitu. pantesan budak ngelonyeng wae. Ya. Soalnya tiba pana. Aduh ya Allah. gitu. Pantesan ya subhanallah kejawab sekarang Mbak, Memang ya. betul. Ya saya ingat sebuah hadis Kang. Ya saya tambahin dulu dikit nih. Nabi bilang takhayyaru linutofaikum. Jadi pilihlah oleh kalian wahai laki-laki tempat nutfah kalian. Ternyata salah satu yang dipilih adalah agamanya kan begitu ya. Karena ternyata tadi bahwa kecerdasan ya itu sangat ngaruh sekali dari faktor ibu. Luar biasa ya. Dan itu hadis bukan untuk perempuan loh. Tapi teman-teman sekalian itu hadis untuk muzakkar kan. Artinya bahwa karakteristik perempuan gitu ya atau sifat perempuan yang tentu bisa dikatakanlah cari lebih daripada sifat kita itu ngaruh sekali ke anak gitu ya. Subhanallah ya. Luar biasa. Ya, tadi permainan yang sederhana tapi ternyata itu bisa jadi ekstrim bahagia tadi antum bilang ya. Ekstrim bahagia dan mungkin kita yang sederhana ini lupa ya, sering melalaikan padahal ternyata ngaruh banget kepada anak dan kondisi emosi anak sangat terbantu sekali. Jadi cekasar nama meningkene kalau kasarnya ini ya. Meningkene hadirnya mungkin bisa jadi terbatas tapi bisa ciluk-baan misalkan atau bisa membuat emosi bahagia anak daripada mungkin ayah sering hadir tapi tidak memberikan cara pandang yang baik ke anak gitu ya. Nah, ini yang menarik juga Tat. Kalau ditanya apakah kemudian berarti Kang sebagai laki-laki atau kalaupun nanti punya suami yang menjadi ayah, apa berarti harus menuntut laki-laki supaya dekat terus sama anak? Jawabannya justru enggak. Jadi menarik nih. Jadi gini, jangan sampai kemudian kita kemana berpikir bahwa ya udah kalau gitu yang di rumah ayahnya aja. Enggak, ternyata karena kedekatan sangat ngaruh misalkan begitu ya. Jadi membuat kita porsinya justru harus lebih banyak laki-laki daripada perempuan ke anak. Ternyata enggak gitu. Ternyata bukan gitu. Jadi kalau kita rujuk misalkan ada hasil penelitiannya ini ya. Apakah misalkan kemudian Rasul itu ngasuh dan menghabiskan waktu banyak dengan anak? Jawabannya justru enggak. Enggak, betul. Karena Rasul kemudian sibuk untuk itu tadi. Urusan eksternal ya. Untuk urusan eksternal. Nah, lalu dari mana karakter anak-anaknya dapat? Dari interaksi sederhana sama ayah atau sama bapak. Nah, yang suka disepelein tuh interaksi sederhana. Jadi yang enggak ada yang nyuruh ngasuh ke ayah tuh enggak ada. Tapi yang ada tuh kalaupun ada interaksi kecil sederhana itu ngebangun karakter anak. Jadi seharian sama ibu, terus tiba-tiba ayah pulang. Terus anaknya nyamperin, wah papa, cicing heula. Diam dulu, capek. Ngebangun karakter bahwa kerja itu capek. Punya me time itu penting. Pantesan budak nak kedua gitu ya. Luar biasa. Makanya kalau Rasul, kalau salah satunya gini, kenapa kemudian karakter anak turun dari ayah bukan dari ibu, bahkan ketika anak tidak bertemu sama bapaknya. Ini juga tertuang di Quran itu kan kisahnya Imron. Betul. Kan Imron tidak bertemu sama anaknya. Sama Maryam ya. Tapi entah kenapa Maryam itu ngambil karakter bapaknya untuk menjaga Baitul Maqdis. Padahal ketika Maryam di perut ibunya 6 bulan itu Imron meninggal. Betul. Kan luar biasa ya. Termasuk ini, apakah kemudian karakter-karakter putri-putrinya Rasulullah itu dapat karena Rasulullah ngasuh? Misalkan gitu ya. Iya. Fatimah, kan gak gitu ya. Fatimah, ciluk. Bahkan gak gitu. Tapi hadir dan datangnya itu interaksi kecil-kecilnya itu kena banget ke hati anak. Jadi makanya kenapa setiap pulang dari luar selalu rapi. Jadi pergi itu selalu sama rapi, pulang itu selalu sama rapi dengan ketika pergi. Dan sama antusias dan sama semangat ketika pergi. Jadi ketika ayah pulang, suami pulang, rapihnya itu sama rapih dengan ketika pergi. Dan selalu all out nyambut dulu anak. Nah, karena penelitiannya bilang gini, interaksi yang kecil, sederhana dengan ayah itu ngaruh besar banget seumur hidupnya. Padahal durasinya itu maksimal cuma 5 menit. Jadi andai aja para ayah nih ya, atau calon suami, pulang ke rumah, bukan cuma ke anak tapi ke istri, pulang ke rumah itu langsung
langsung istilahnya tuh meminati. Datang ke istri atau ke anak 5 menit aja, 5 menit itu udah puas banget. Apa namanya, kantung-kantung cintanya Tangki cinta dia. udah keisi. Tangki cintanya Cukup 5 menit, udah gitu mah mereka akan main sendiri, akan sibuk sendiri, akan lebih milih untuk nyaman dan dekat sama ibunya. Kenapa? Bukan karena ibunya yang ngasuh, tapi ibu itu ngasih rasa aman. Insting survivalnya datang dari ibu, makanya memang lebih lama sama ibu. Tapi bukan berarti dapat karakternya dari ibu. Hati-hati. Wow. Nah ini yang kebayang ya, generasi bangsa Indonesia kira-kira seperti apa, terutama Bandung. Kalau 40.000 anak, ini hasil dari bapak yang tidak ada di rumah, yang kemudian pulang tidak optimal, yang interaksi-interaksi dikitnya, itu juga nggak berkualitas. Subhanallah. Nah itu yang makanya jadi concern banget, gemes Tat. Iya, tenang. Oh, ya. Kayak tenang. Ini lagi puasa, tenang ya. Makanya itu kenapa teman-teman tetangga sesurga hadir. Begitu Kang Jen. Ya, mudah-mudahan kehadiran kita ya bisa menginspirasi justru membangun peradaban dari rumah atau membangun kebaikan dari rumah. Ternyata banyak amalan-amalan yang di rumah ternyata ngefek kepada kehidupan seseorang gitu ya, terutama dalam hidup keberagamaan. Karena mungkin bisa jadi, mohon maaf, si orang tuanya misalkan soleh sendiri gitu ya, sehingga lupa bagaimana cara mewariskan kebaikan kepada anak. Padahal tadi interaksi kecil sederhana gitu ya, itu ngefek banget. Tapi sering sekali ayah-ayah, mohon maaf, ya termasuk saya dulu ya, melalaikan hal itu gitu ya. Hatta menyempatkan dengan anak main 7 menit misalkan begitu ya, karena tidak tahu bahwa itu ngefek ya nggak dilakuin gitu ya. Tapi ketika anak bermasalah lalu kita hadir. Ya itu pun untuk ngenasihatin, nyeramahin panjang kali lebar kali tinggi, ngeintegrasi anak, lalu memvonis anak, Anda salah. Luar biasa. Nah di antaranya salah satunya itu Tat. Jadi contohnya gini, ini misal ya. Ada kemudian interaksi yang kemudian diteliti lebih lanjut. Contohnya kayak gini, ketika ayah lagi bekerja, misalkan lagi bekerjanya WFH, terus tiba-tiba anak mengganggu. Nah ketika anak datang, terus kita coba sesegera, kan respon cepatnya adalah menyingkirkan buru-buru ya. Bentar ya, ini papa lagi kerja, kesana dulu ya. Jadi menyingkirkan, walaupun kalimatnya lembut, itu ngebangun karakter, bahwa dia disturbing, ngeganggu, dan kegiatan dan kehadiran dia pada saat itu tidak diinginkan. Walaupun lembut loh ya, walaupun lembut. Nah, punten ya, ini bapak lagi ngezoom, ya nggak enak, kamu kelihatan kepalanya, cingka itu heula gitu ya. Sambil didegungkeun apalagi ya. Coba kesana dulu. Mau pakai kaki lagi, astagfirullah ya. Aduh, salah. Jadi walaupun lembut dan caranya halus, tapi responnya gitu, maka di persepsi anak tadi, ingat, persepsi anak loh ya, dimensi ruangnya luas dan menjadikan sesuatu itu lebih ekstrim. Maka aku pengganggu dan aku tidak diinginkan. Nah gitu. Maka yang penelitiannya ngajurin kayak gini, kalau tiap kali anak datang berarti kan dia penasaran. Oke. Kalau dia penasaran, dipenuhi dulu tangki penasarannya. Kenapa? Mau lihat papa lagi ngezoom, yuk duduk dulu sini. Tuh ada ini. Papa lagi ngomongin ini, lagi rapat soal ini, gimana? Seru enggak? Nggak seru. Dia yang memutuskan bahwa itu nggak seru, kebayang ya? Dia yang memutuskan bahwa itu nggak seru dan dia pergi. Dia merasa diinginkan, merasa dilibatkan, merasa diterima, membangun karakter, dan dia akhirnya tahu ayahku sedang melakukan yang dia sukai, maka aku pun akan melakukan itu. Jadinya aku nggak akan keganggu. Beda kalau disingkirkan, bentar sana. Dia pun akan ngerasa berhak untuk dan marah kalau dia diganggu. Kan dia lagi main, tiba-tiba kita sok-sokan SKSD, pengen ngerasa deket ya. Anakku lagi apa? Loh, kok curang banget sih? Pas dia tadi lagi ngezoom, nggak boleh diganggu, aku lagi asik, kok diganggu? Nah itu yang, terus kalau marah, kita tuh bilang, kok anak nggak deket ya sama bapaknya? Wah parah nih, aku harus ngomong sama anak, dipanggil anak. Nah kesini, nah biasanya kalau udah mulai pemanggilan, ada area-area khusus di mana pembahasan terjadi, itu udah pasti ada yang salah sama hubungan ayah dan anak. Subhanallah, ya, luar biasa ya. Teman-teman sekalian, tentu hal-hal yang seperti ini ya mesti kita
terutama khususnya bagi para ayah ya. Walaupun tadi kayaknya ibu-ibu juga harus mesti tahu ya. Ternyata interaksi nggak mesti harus Ya. nggak mesti Nggak harus mesti harus all banyak. out gitu ngajarin anak, apalagi harus terus. Betul. Oh ya Abi Yep. Abi tuh harus dekat sama ayah, makanya ini gantiin popok anak nih. Nggak mesti gitu ya. popoknya Coba nggak rapi. coba diterangkan biar. Tapi gini, kalau buat ahwat, buat ibu-ibu nggak apa-apa justru. Oh, Negur, mencereweti anak. oh iya. Kayak tadi ya, awas dulu, jangan dulu. Itu nggak apa-apa. Justru kebalik. Dalam perspektif anak, menegur, nyerewetin, nyarek gitu ya. Itu tuh tanda kehangatan. Mereka akan kehilangan kalau kita tiba-tiba nggak negur. Makanya kalau marah ke anak, Gitu buat yang ya. ahwat, mending diem. Itu paling pas. Paling pas. Misalkan nggak suka mereka lagi main lumpur di luar. Wah, Umi, lihat Umi. Umi, lihat Umi. Umi, iya deh ganti baju deh gitu. Kalau misalkan, malah makin nyaman mainnya. Gitu. Kebalik. Oh jadi Justru kalau buat ahwat- kadang anak makin nyaman nih kalau Anak dicerewet. makin nyaman. Oh, Justru makanya makanya penting. anak-anak kalau di pesantren cepat pulang ketika ditanya, "Kenapa kamu pulang?" Rindu dengan cerewetan Umi Iya. ya, gitu ya. Tapi itu tidak ada hubungannya dan nggak ngaruh sama karakter anak. Oh, gitu ya. Jadi udah Umi mah cerewet marah-marah aja ke anak mah. Karena itu justru tanda hangat, tanda cinta. Ayah yang ngebangun karakter nggak boleh kayak gitu. Itu kalau cerewetnya ke anak tanda hangat, tanda cinta. Kalau cerewetnya ke anak mertuanya, itu tanda apa itu kira-kira? Tanda Ya. berarti suami harus ikut kajian, harus punya keterampilan mendengar. Oh, Masya Allah. Soalnya salahnya gini, tanya kita tuh gini ya. Ini skill penting buat para ayah. Kita teh suka so pinter para ayah ya. Iya. Padahal yang harusnya pinter tuh ahwat, perempuan. So pinter, jadi kalau ahwat ngomong kita tuh kebawaannya pengen ngasih solusi. Kayak istri gitu saya. banget, gitu Oh, banget ya. Pak, dari pagi gini cucian banyak, terus pas pengen mau ngejemur ternyata hujan, ambilin lagi, belum harus disetrika. Wah panjang, seharian tuh panjang. Saya ngobrol abis maghrib, terus saya bilang, langsung kan otak mikir solusi ya. Betul. Oke, kalau gitu mulai minggu depan kayaknya kita cari asisten rumah tangga. Asisten rumah tangga. Terus istri saya berdiri, jadi mama ngomong dari tadi anggapannya dianggap pembantu gitu. Jadi ternyata butuh cuma rewel doang. Jadi yang dibutuhkan sama perempuan itu didengarkan udah. Kadang nggak butuh solusi ya. Gak butuh solusi. Itu penting tuh. Nah. Pak transfer pak, Pak transfer pak, gitu aja ya. Gitu aja. Pak transfer pak, gitu ya. Cuman cukup didengarkan. Cukup dengarkan. Nggak butuh solusi. Gitu. Paling tiba-tiba mobile banking aja diminta ya. Luar biasa. Mohon maaf ya. Ya, luar biasa. Ya, jadi ternyata keterampilan mendengarkan ini juga penting. Nah, Kang Zen, sejauh mana pengaruh kepada anak interaksi kita sebagai laki-laki terhadap istri nih? Ngaruh banget gak? Kalau tadi kan betul. langsung ya ayah ke anak atau kita ke anak langsung interaksi sederhana, kemudian tentang tadi penelitian tentang ternyata karakter dari ayah gitu ya, kecerdasan lebih banyak dari ibu. Nah sekarang ngaruh nggak Superman itu di hadapan anak itu ngaruh nggak ketika interaksi dengan istri gitu? Ya. Yang gini, yang paling sering dipertontonkan relasi antara suami dan istri adalah yang paling sering nih ya. Yang paling sering adalah istri selalu melakukan pelayanan sama suami. Kalau di rumah kan gitu ya. Oke. Misalkan suami lagi nonton, entah kenapa istri itu suka gatel. Mak-mak tuh awal tuh suka gatel. Masa nontonnya cuman gitu doang, sediain kopi. Oh, gitu. Jadi suka lincah gitu. Iya. Aduh, kayaknya nggak enak kopinya tanpa gorengan gitu. Ternyata minyak mahal, pakai yang lain kukus-kukusan. Anak-anak tuh melihat bahwa seorang ibu senantiasa defaultnya, dasarnya adalah melayani suami. Itu yang suka dipertontonkan ya. Tapi itu nggak membentuk karakter anak. Anak malah nggak jadi mau ngelayanin orang lain. Nah, si mama rajin nyapu ngepel, anak nggak jadi pengen nyapu ngepel. Tapi dibalik, kalau ayah yang melayani, ayah yang melakukan kerjaan dan terlihat sama anak, itu ngebangun karakter anak. Berarti lamun budak hayang rajin wasuwadah, kudu minang wasuwadah. Bapak-bapaknya. Bapak-bapaknya. Kalau anak pengen rajin, bapak harus kelihatan lagi cingogo nyese. Wah, benar. Bun, biar aku Biar yang saya. nyese. Si teteh rek pulang gitu ya. Iya. Wah, gitu ya. Itu ngaruh. Coba aja. Kalau nggak percaya coba aja.
tiba-tiba anak tuh jadi ingin terlibat. Ngapain sih ya? Astagfirullah. Ikut, gitu. Kan beda, soalnya kan kelihatannya duduk ya, rebahan. Aduh ya Punten, Allah, kopi gitu ya. pantesan budak teu mager. Kak ambilin bahkan nyuruh ngambilin handphone ayah mah. Allahu Akbar. Kebayang nggak kalau bunda ini handphonenya, coba cek statusnya. Allahu Akbar. Itu kan melayani istri. Itu Pantesan budak nitahan wae ka indungna. Nah, Ningali bapak. budak nitahan ka indung. Ya, ternyata mungkin bisa jadi lihat dari ayahnya yang suka nyuruh, yang gampang ya, gampang nyuruh ke bunda. Allahu Akbar. Terima kasih sudah mengingatkan dosa-dosa kami ya. Itu ngaruh banget, Iya, subhanallah. Jadi memang interaksi dengan istri itu akan dilihat oleh anak ya. Gitu. Betul. Termasuk tadi merintah ya, kurangi memerintah para ayah, biasakan minta tolong. Siapa yang mau nolongin ayah ngambil handphone gitu. Siapa yang mau nemenin ayah nyapu gitu. Jadi kalimat-kalimat itu panggilan, bukan eta anu mana anu taeun. Terus nggak jelas lagi. Anu eta didinya, eta di luhur. Aing mah sarojeng kita sorangan kan gitu ya. Udah mah minta tolong, nggak pakai kata tolong, nggak jelas. Anak akhirnya pinginnya dimengerti gitu ya. Ketika salah rewel. Aduh, ini mah mending kamu mau nyuruh kamu mah sama kayak nyuruh diri sendiri. Aduh. Psikologis anak Pak, karena bagaimana akan jadi pemimpin bangsa ya. Kalau ternyata dari kecil kayak gitu. Gimana mau minta beberapa periode kalau dari kecilnya gitu. Susah, berat gitu. Au. Disensor ini mah ya. Subhanallah ya, jadi ngaruh banget ya, luar biasa. Oleh karena itu mengapa dalam sebuah hadis disebutkan innallaha sa'ilun kullarra'in amma istarahu. Jadi sesungguhnya Allah itu akan nanya kepada seseorang tentang tanggung jawabnya masing-masing. Hatta yas'ala rajula ya an ahli baitihi, sampai seorang laki-laki itu ditanya tentang ahli keluarganya. Kalau perempuan enggak. Jadi perempuan enggak ditanya tentang urusan keluarga. Tapi laki-laki ditanya tentang urusan keluarga. Walaupun kita tahu mungkin inilah makna qawamah, tapi ternyata dengan contoh-contoh seperti tadi mendorong kita untuk bisa lebih baik ya begitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya. Ya, pertanyaan selanjutnya. Tapi kayaknya ini ada yang mau nanya kayaknya. Ya, ada yang mau nanya. Kita serahkan dulu ya sebentar ya. Nanti kalau kehabisan sama saya kan disangkanya oh ini mah acara ustadz cenanya gitu ya. Baik, ayah bunda sekalian, ada yang mau nanya? Iwan satu, Ahwat ada? Iwan ada lagi? Enggak ada? Oh, Ahwat satu. Oke, silakan. Mangga, Kang punten. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustadz, perkenalkan nama saya Taufik. Kebetulan saya profesi advokat. Saya sedikit concern sebenarnya sama perkara perceraian juga gitu ya, karena beberapa kali saya harus dampingi dan selesaikan permasalahan tersebut gitu. Jadi izin saya ingin juga masuk ke tadi yang disampaikan oleh Kang Zen. Ya, Kang Zem. Satu hal saya juga ingin mengkoreksi Kang. Saya rasa saya nggak pernah menemukan di Pengadilan Agama Kota Bandung itu angka perceraian sampai 40.000 per tahun itu. Paling puncaknya aja pernah di 2019 itu di angkanya 8.000 dan sisanya 7.000 sampai 6.000 biasanya. Satu itu. Kedua, permasalahan yang paling banyak Kang yang saya hadapi itu dari orang yang konsul dan minta pandangan kepada saya itu basically itu adalah komunikasi sebenarnya, bukan perselingkuhan. Bahkan perselingkuhan tuh hal yang sangat sedikit saya temukan gitu. Komunikasi di tingkat usia pernikahan itu 1-5 tahun Ustadz gitu. Artinya saya melihat fakta di situ bahwa banyak pasangan-pasangan muda yang ternyata menikah tanpa bekal ilmu dan bekal mental yang siap. Akhirnya ketika diuji oleh permasalahan rumah tangga itu ya langsung gitu. Itu mohon maaf sebentar, saya boleh tanya ya? Boleh. Itu apa pasangan muda atau memang pasangan usia muda? Maksudnya pernikahannya usia muda? Pernikahannya usia muda gitu. Dan tapi juga ada rentang di pasangan muda. Okay. Karena memang data statistiknya itu kalau di pengadilan tuh kita bisa lihat tuh
usia 20 atau usia 20 sampai rentang 30 biasanya. Dan di situ tuh angka tertingginya memang di usia-usia seperti itu. Oke. Jadi usia-usia yang paling banyak angka perceraiannya sebenarnya pada awal-awal itu. Nah, yang ingin saya pertanyakan itu sebenarnya bagaimana sih bekal komunikasi, terutama juga apakah juga harus mungkin juga saya meminta ke Ustadz pertanggungjawaban gitu, bagaimana Minta pertanggungjawaban. Ustadz harus izin gitu Ustadz, masukan mempersiapkan sekolah-sekolah pranikah yang lebih mumpuni gitu Ustadz. Oh ya, subhanallah. Karena jangan disalahkan nanti di saya terus gitu. Bagian kita yang beberes. Iya, betul, gitu betul. Ustadz, izin Iya. seperti itu sih. Nggak apa-apa, beberes juga ada ke hartosnya, insya Allah. Ya, abdi mah kadang-kadang nggak minat ke hartos ya gitu. Nu beberes mah ke hartos insya Allah. Baik. Jadi itu aja sih yang ingin saya sampaikan. Terima kasih, atur nuhun ya, jazakallah khair. Alhamdulillah ya, ada dari advokat yang bisa mengupas dari sisi lain. Mangga Kang Zen ditanggapi dulu. Ya, data tadi saya dapat langsung di pengadilan agamanya. Tapi mudah-mudahan nanti bisa di cross check lagi ya. Jadi pas kita datang ke sana, ngasih surat, memberikan izin untuk melakukan penelitian, yang dikasih data itu sama pihak sananya. Nah, apakah itu sudah bercerai atau masih gugat, masih sifatnya gugat, ya masih daftar gitu ya, pendaftaran. Nah itu juga nanti perlu di cross check, tapi terima kasih masukannya. Tapi kalau soal komunikasi tadi ke Ustadz, kumaha? Komunikasi tadi. Tapi kalau temuan yang justru kita dalami, hasil sampling itu masuk memang ketika ditanya oleh si pengadilannya memang komunikasi. Tapi ketika ditelusuri, apakah berarti memang, soalnya gini, betul ya pernikahannya tuh 1 sampai 5 berarti umur nikahnya itu baru kurang dari 5 tahun bercerai itu betul. Ketika ditanya memang komunikasi, ya betul. Tapi ketika ditelusuri lebih lanjut, ternyata kebanyakan juga memang ya sudah kenal sebelumnya, dan jadi komunikasi itu sebenarnya sudah intens. Jadi komunikasinya frekuensinya banyak, tapi menjadikan komunikasi sebagai sebab pernikahan kan jadi pertanyaan waktu itu ya. Makanya kita tanya lebih lanjut. Nah yang kita dapat justru itu, data soal ternyata ada pihak ketiga yang disebabkan tadi komunikasinya nggak aman dan nggak lancar. Oke. Nah kalau kemudian dirunut jadi sebabnya lagi adalah bisa jadi sebelum nikahnya. Iya, atau bisa jadi karena komunikasi tidak terbangun dengan baik menyebabkan ada will dan pill gitu ya. Bisa aja, sangat bisa jadi kan? Mungkin juga kan, karena mungkin komunikasi tidak sehat dan itu banyak. Cari, mohon maaf ya, misalkan Kang Zen nggak nyaman nih suami diajak ngobrol, gitu ya, nggak nyaman nih istri diajak ngobrol, ya kadangkala, enaknya ngobrol jeung si bapak eta mah nih ibu-ibu ya, menikah asa nyaman didengerin aku teh, padahal si bapak eta jeung pamajikanan teu kitu henteu. Tapi akhirnya apa? Dia akhirnya ada, tipe laki-laki yang menurut dia, lebih nyaman ya, gitu ya. Ternyata ya tadi perselingkuhan. Jadi saya kira bisa kalau dalam bahasa Arab thoriqatul jam'i gitu nya, dihijikeun gitu ya antara mungkin asbab komunikasi dengan perceraian gitu ya. Walau alam bisawab ya. Bisa enggak kira-kira? Tapi itu gimana yang tadi? Yang komunikasi. Mempersiapkan, apakah asumsinya kemudian barangkali berarti orang-orang itu sebetulnya nggak siap atau kurang siap ketika menikah. Oke, apakah soal kesiapan, khususnya di siap komunikasi? Saya jawab atau gimana? Kan tadi minta tanggung jawab juga sekalian. Mana ini kelas-kelasnya, kelas pranikahnya? Iya. Teman-teman sekalian memang ya itulah yang yang menjadi concern kita gitu ya. Kalau saya menyebutnya, kalau kita punya rumusan namanya komunikasi sehat Kang Zen. Ya kalau komunikasi sehat itu insya Allah seberat apapun mungkin tidak mesti harus bertahan. Tapi kalaupun misalkan harus katakanlah tadi bercerai dalam kondisi baik gitu ya, tidak menyisakan luka. Karena perceraian tentu bukan sesuatu hal yang buruk ya dalam Islam ya. Maksudnya yang buruk itu adalah yang dicela itu kan sebabnya. Abghadul halali indallah at-thalaq itu kan sebabnya. Jadi satu perkara yang halal tapi dibenci oleh Allah kan sebabnya yang tidak syar'i gitu kan. Kalau kita lihat perceraiannya di zaman Nabi sudah terjadi perceraian kan.
Nabi saja hampir menceraikan beberapa istrinya. Bahkan kalau sependek yang saya tahu, perceraian itu, talak itu salah satu pola tarbiyahnya suami kepada perempuan. Karena kalau kita lihat ayat cerai itu kan tahapannya kan jelas. Dari mulai dinasehati, kemudian juga dengan pukulan mendidik, dihajar teh lain digulung di tenggelannya kadanya, dihajar teh diasingkan 3 hari kan minimal nggak tidur bareng, baru dikumpulkan 2 keluarga mau dilanjutkan atau tidak. Jadi tahapannya jelas. Makanya kalau saya memahami perceraian itu adalah bagian daripada menegakkan qawamah, itu hukum asalnya. Tapi sekarang tidak berfungsi dengan hukum asalnya, itu masalahnya gitu. Ya, jadi bukan sesuatu hal yang dicela sebetulnya kalau benar. Nah, terkait dengan komunikasi, betul ya, itu yang menjadi penyebab banyak yang kami dapatkan ya di lapangan ya. Kadang mohon maaf Kang Zen, nggak terjadi ada mantan, nggak punya apalah will atau pil gitu ya, wanita idaman lain atau pria idaman lain gitu ya. Tapi komunikasi yang tidak sehat sering sekali membuat rumah tangga itu hambar gitu. Ya, karena tadi mungkin tidak bisa memahami antara fitrah laki-laki dengan fitrah perempuan. Akhirnya karena tidak bisa memahami, ya sulit berinteraksi, sulit berkomunikasi. Ya akhirnya ya banyaklah sesuatu hal yang sederhana menjadi besar, sesuatu yang sebenarnya ringan menjadi berat gara-gara tidak terkomunikasikan. Cuman memang ini masalahnya panjang ya kalau ngebahas komunikasi teman-teman sekalian. Itu juga jadi pembahasan yang cukup lama di kita gitu ya, bahkan harus diilmui lah. Menurut saya harus diilmui ya. Karena komunikasi bukan hanya terkait dengan ngobrol ya, bukan terkait dengan verbal, bahkan komunikasi terkait dengan mendengar. Sebagaimana Kang Zian tadi sebutkan ya, bahkan dengan mendengar itu banyak selesai semua urusan sebetulnya gitu kan. Tapi kadangkala ketidakmampuan kita untuk mendengar dengan baik terhadap pasangan itu membuat masalah makin runyam kan begitu. Dan ini contoh Nabi luar biasa. Nabi mah jangankan istrinya, Nabi mah musuhnya aja ngomong didengerin. Utbah bin Rabi'ah ngolok kan Nabi gitu kan ya. Utbah bin Rabi'ah, Muhammad kamu teh yang naon atuh dakwah teh. Ingin harta kami kasih harta yang banyak. Ingin kedudukan kami kasih kedudukan yang paling tinggi. Ingin perempuan kami cari yang paling cantik. Jikalau kamu merasa sakit kami cari tabib yang paling hebat. Eta Nabi Muhammad teman-teman sekalian jempe weh. Ya, didengerin tuh musuh. Ya, subhanallah. Jadi luar biasa. Ya. Nabi Musa idhab ila fir'auna idhaba. Kalau pergilah kamu berdua wahai Harun dan Musa ya kepada Firaun qaulan layyina dengan perkataan yang lemah lembut. Kan istri kita enggak sejahat Firaun mungkin kan ya. Ya, tapi kadangkala wah luar biasa, kasarnya luar biasa. Jadi komunikasi sederhana. Bahkan ngobrol-ngobrol sederhana itu penting. Nabi 9 istri, pemimpin politik, ya jenderalnya di kalangan militer, kemudian juga coachnya para pebisnis, alimnya para ulama. Tapi Aisyah mengatakan satu hari itu Nabi tiap sore ya, bahkan sering sekali Nabi itu pagi-pagi itu mendatangi semua istrinya, ya hanya ngecek semua istrinya dan berhenti di istrinya yang mendapatkan jatah malam itu. 9 istri coba, masih sempat dengerin curhatan istri-istrinya. Ya, jadi luar biasa. Ini komunikasi kan, teman. Memang pembahasannya luas ya, gitu ya, tentang bab komunikasi ini. Ya, saya kalau ada rumah tangga ayah bunda, ya yang bertahan lebih daripada 25 tahun, saya suka tanya, atau lebih daripada 20 tahun saya suka tanya, bagaimana bapak ibu itu mendapatkan pola komunikasi yang sehat dengan pasangan. Dan itu luar biasa. Ya, ada yang menemukan setelah 5 tahun, ada yang menemukan setelah 3 tahun, ada yang menemukan setelah 7 tahun baru ketemu Ustadz ya. Bahwa lama rep pok gitu ya. Ya, ayeuna mah cenah rep pok gitu ya. Jadi rep jempe gitu ya, pamanyun pok patarik gitu ya. Ayeuna mah rep pok nu hiji jempe, nu hiji nyarios, nu hiji jempe gitu ya. Ya, jempenya lain nu hiji nyarios, nu hiji sare lain gitu ya. Gitu ya. Bukan iwatu iman ya. Jadi teman-teman sekalian saya kira ini penting, maka akang atau bapak ya dengan pertanyaan itu berarti mewajibkan diri sendiri untuk selalu hadir di acara tetangga sesurga ya. Ya, iya begitu karena akan dibahas insya Allah ya, ini kan terkait peran.
Nah nanti kan kita undang beliau terkait dengan komunikasi nih gimana kan. Karena saya yakin ada hal-hal yang harus dibahas dari sisi psikologi gitu. Harus dari sisi ilmu manusianya. Walau alam bisawab. Begitu ya Kang ya. Baik, yang kedua ya Ahwat silakan ada mic-nya. Mangga. Duduk aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya pengen bertanya nih, gimana kalau sedari kecil seorang anak tidak mendapatkan sosok ayah atau mengalami perceraian dalam rumah tangga orang tuanya, itu karakter yang dibangun sampai dewasa itu bagaimana? Iya, silakan. Itu juga termasuk yang terjadi pada saya ya. Jadi saya juga orang tua termasuk yang bercerai, kehilangan sosok ayah ketika sangat kecil, ketika lumayan kecil. Jadi proses justru pengen masuk psikologi itu karena ngedevelop diri, oh ternyata berat juga ya. Ibu ngasuh sendirian gitu. Dan memang tapi betul, ngasuhnya ibu itu ngasih rasa tenang dan nyaman ya. Saya sendiri pas SMP SMA tuh kalau pulang terus abis nginep dari luar, terus ibu nggak marah tuh asa aneh gitu ya. Jadi mah tuh mah ngambek atuh mah, jangan cuek gitu. Kadang-kadang pengen gitu dimarahin sama. Tapi sosok orang tua mau nggak mau nyari identitasnya lewat kelompok. Jadi terutama kalau masih anak-anak nggak begitu ngaruh ya. Nggak begitu ngaruh. Anak-anak maksudnya di bawah 10 tahun itu nggak begitu ngaruh. Mulai masuk belasan itu ada istilahnya namanya identity crisis. Jadi krisis identitas di mana seseorang itu butuh dapat identitas karena dia bergabung sama kelompok tertentu. Makanya itulah kenapa pas SMP SMA kita udah mulai punya geng. Ada geng rohis, geng kalau di kelas duduk di belakang, ada geng cantik ya, yang cantik-cantik ngumpul sama yang cantik, yang kutu buku para rinter duduk di depan, yang nggak punya teman dibully gitu ya. Itu ada gengnya masing-masing. Nah biasanya butuh sosoknya tuh di situ. Karena kemudian setidaknya kalau nggak dapat geng, nggak dapat kelompok tempat dia mengadopsi identitas, pulang ke rumah ayahnya tuh ngasih itu sebagai karakter gitu. Nah itu ngaruhnya di kehidupan tuh nanti di situ. Tapi sebelumnya itu ngaruh ke bagaimana dia meregulasi emosi. Meregulasi emosi itu gini, menjadikan apa yang dia pikir dan dia rasa untuk mencapai sama tujuan. Kalau kecil tuh kayak gitu. Makanya anak gampang ngamuk ya. Kalau nggak ada ayah itu tuh hal-hal yang kayak gitu penting. Tapi kalau untuk identitas nggak begitu ngaruh sampai dia umur 12 biasanya. 12 itu udah mulai ngegeng. Jadi udah tantrumnya anak itu ngaruh juga dengan kehadiran ayah? Kehadiran ayah tuh ngaruh di tantrum kan. Pemenuhan kebutuhan, seberapa bisa ayah memenuhi keinginannya, komunikasi yang dicontohkan sama ayah tuh bagus apa enggak. Tuh kan. Kan seringkali anak ngamuk itu karena dia kehilangan media untuk komunikasi kan. Pengen itu, tapi aku nggak tahu ngomongnya apa. Jadi mengungkapkan gitu kan. Kalau ayahnya terbiasa berkomunikasi, ngasih karakter, ayahnya dari ayah loh, bukan dari ibu. Ayahnya ngasih karakter mau apa, mau yang mana, mau ngapain, dan tahu mau itu, oh lagi sedih, lagi senang, dia emosinya tuh bisa dia regulasi. Artinya apa? Emosi yang dia punya bisa dikelola gitu ya? Bisa dikelola dan diarahkan ke tujuan tertentu. Itu enak banget di anak. Makanya kadang ada anak yang suka kita pikir nyebelin, bukan karena anaknya yang nyebelin, dia belum mampu meregulasi emosinya gitu. Belum mampu meregulasi emosinya. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara kita jadi ayah atau jadi bunda membantu anak untuk meregulasi emosinya sendiri. Tapi kayaknya jawabannya panjang ya. Kang Aat aja, Bang Aat. Enggak ya. Senior. Ya insya Allah ya. Insya Allah. Tetangga sesurga berikutnya. Baik, ya mungkin sudah terjawab ya, insya Allah ya. Mudah-mudahan bisa ini. Baik, Kang Zen, sebelum saya tutup mungkin silakan untuk bisa memberikan jadi concern utama saya terutama dari keluarga ya, dan ngajak para ayah sebanyak-banyaknya, karena ketika mau gak mau ya, karena kalau kajian pun porsi laki-laki biasanya sebagai peserta sedikit. Itu juga yang pengen ngedorong gimana ya caranya punya bestie nih. Laki-laki juga pengen punya bestie ya, nggak cuma ahwat-ahwat aja untuk sama-sama, karena barangkali ini udah sistemik nih, ada kerangka berpikir
yang kemudian ditularkan secara sistem di sosial masyarakat kita yang menyebabkan laki-laki kayaknya kurang berdaya dan kurang apa ya? Kurang powerful periode pemerintahan di rumah tangganya gitu ya. Makanya banyak dipertanyakan. Nah, itu yang kayaknya para laki-laki ini butuh banyak belajar dari ibu-ibu. Awat makan komunitasnya banyak, komunitas ibu-ibu mengasuh, meronce, apa masing-masing. Coba aja cek kalau yang punya istri cek WA-nya istri pasti lebih banyak grupnya dibanding kita. Karena banyak berkomunitas gitu. Nah, ini yang mudah-mudahan ajakan juga buat para ayah untuk gabung ya di komunitas Tetangga Sesurga. Insya Allah bareng-bareng di sana kita belajar bareng. Gitu. Ya, terima kasih Kang Zen. Ya, luar biasa. Kalau saya sendiri teman-teman sekalian belum puas untuk ngebrandelin ilmu dari beliau. Ya. Nanti kita akan ketemu lagi di kajian berikutnya. Insya Allah kita hadirkan lagi beliau bareng-bareng belajar dan mudah-mudahan berarti sesuai dengan apa yang kami harapkan. Tetangga Sesurga juga hadir teman-teman sekalian ya untuk menjalankan para ayah. Salah satu misinya itu adalah di antara misi-misi yang lain tentu ya, salah satu misinya adalah bagaimana laki-laki menjalankan perannya ya. Itu saja ya, laki-laki menjalankan perannya baik sebagai anak, sebagai suami, sebagai ayah ya. Dan insya Allah ini teman-teman sekalian setiap hari Selasa di bulan Ramadan kali ini ya, insya Allah pekan depan kita akan ketemu dengan Bang Aad, pekan selanjutnya kita akan ketemu dengan guru kita juga Ustadz Maman Surahman LCMA ya, masih tentang keayahan. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini menjadikan kita lebih sadar bahan muhasabah bahwa ada tanggung jawab yang harus kita kokohkan, ada peran yang harus kita kuatkan. Tentu bukan hanya untuk keuntungan dunia, tapi supaya kita ringan untuk bisa mendapatkan jalan surga. Terima kasih, barakallahu fikum. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Kang